Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif Wibowo. Di sini saya akan melakukan uji SEM untuk eh, memenuhi tugas UAS Statistika 2 dengan menggunakan Smart PLS 4. Nah, yang pertama harus kita lakukan di sini adalah memasukkan semua variabel yang ada pada data tersebut. Ini kita masukkan. Lalu variabel X2 juga jangan lupa masukkan mulai dari BE1 sampai BE3. Lalu variabel X3 juga mulai dari SC1 sampai SC3 masukkan di sini. Nah, selanjutnya kita masukkan variabel eh BL1 sampai dengan BL8. Ini adalah variabel yang nantinya digunakan untuk memediasi. Lalu selanjutnya setelah BL kita masukkan juga variabel BS1 sampai BS6. Nah, ini BS ini nanti kita gunakan sebagai variabel moderasi. Terakhir di sini ada variabel Y. Kita masukkan mulai dari EW1 sampai EW6. Nah, ini nantinya akan jadi variabel Y. Selanjutnya langsung saja kita sambungkan, kita connect semua variabel ke variabel Y, variabel EW. Nah, jangan lupa kita sambungkan juga pada variabel mediasi. Ini kita taruh tengah. Maaf, tekan ini kita sambungkan setiap variabel. Juga. Nah, ini kita rapikan sedikit. Nah, kalau sudah begini, kita lanjut langsung ke moderasi. Ini kita pada variabel BS ini kita simpan di tengah-tengah antara mediasi BL ke IWOM ke EW. Nah, ini kalau sudah langsung saja kita klik calculate PLSM algorithm dan kita start kalkulasi. Nah, di sini sudah muncul ya beberapa hasil dari runningan PLSM algorithm. Nah, ini kita gunakan saja data yang sudah rapih karena data yang tadi masih belum rapih. Kita gunakan data yang sudah sedikit rapih. Kita zoom. Nah, ini kita ulang PLSM algorithm, kita kalkulasi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita berfokus pada outer loading. Nah, jadi dapat kita lihat di sini hasil dari outer loading ini itu di atas 0,7. Jadi bila nilai eh, variabel-variabel ini lebih dari 0,7, maka dianggap variabel tersebut bisa disebut variabel yang valid. Ini bisa kita lihat ya. Di sini rata-rata nilainya di atas 0,7. Selanjutnya kita lanjut pada construct reliability and validity. Nah, pada construct reliability and validity ini kita berfokus pada Cronbach's alpha dan average variance extract atau AV. Kita mulai pada fokus yang pada Cronbach's alpha. Nah, untuk menguji reliabilitas dan nilai AV ini menguji eh,
yang difokuskan pada validitas terlebih dahulu. Maaf, kita mulai dulu dari average variance extract atau AV. Nah, pada nilai AV ini nilainya harus di atas 0,5 atau minimal 0,5. Jadi di sini nilainya kan sudah tertera di sini nilainya di atas 0,5 semua, 0,6, 0,7. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilai AV ini bahwa nilai validitas konvergen tersebut ini memadai. Nah, selanjutnya kita fokus pada kelompok alfa, di mana pada kelompok alfa ini di sini nilainya harus di atas 0,7%. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, di sini pada variabel BE itu nilainya 0,5175. Di sini menunjukkan bahwa nilai kelompok alfanya itu buruk. Jadi variabel ini variabel, sedangkan pada variabel lain Breedlove, BS, BT, EW, SC itu nilainya tinggi, menyentuh di atas 0,7 dan nilainya juga ada yang sampai 0,8 dan 0,9 yang berarti ini nilainya sangat baik dan artinya variabel tersebut reliable. Selanjutnya kita fokus pada model fit. Nah, pada model fit ini menurut teori Malhotra pada 2010 nilai SRMR yang kurang dari 0,8 sering dianggap sebagai indikasi model yang baik. Tabel di atas ini menunjukkan ini dapat lihat menunjukkan bahwa nilai SRMR ini 0,047 yang berarti kurang dari 0,08 dan eh, dapat dilihat ketika nilai SRMR di bawah 0,8 di sini menunjukkan bahwa indikasi model V tersebut sangat baik. Selanjutnya pada nilai NFI, kita berfokus pada nilai NFI. Ini cara ujinya kita lihat dari nilai itu sendiri, yaitu nilai NFI ini terdiri dari angka 0 sampai 1. Nah, di sini tertera nilai NFI-nya di sini yaitu 0,875 yang mendekati angka 1. Nah, jadi bisa disebut eh, angka NFI ini itu sesuai dengan data yang ada pada kolom model fit ini. Jadi pada NFI ini bisa dibilang nilainya cukup baik. Selanjutnya kita lanjut pada nilai R square. Nah, pada tabel Brandlove, nilai R square ini sebesar 0,647, menunjukkan bahwa sekitar 64,7% variabilitas dalam konstruk Brandlove ini dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model yang digunakan. Nah, sedangkan sisanya yaitu 35,3% itu hanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nah, nilai tersebut merupakan nilai yang cukup karena menunjukkan bahwa model tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variabilitas pada Brandlove atau BLL pada R square. Nah, pada tabel IWOM, nah ini pada tabel IWOM ini sebesar 0,632, menunjukkan bahwa sekitar 63,2% itu menunjukkan variabilitas dalam konstruk IWOM dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model yang digunakan. Nah, sedangkan sisanya yaitu 36,8% itu lainnya dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nah, nilai tersebut juga merupakan nilai yang cukup tinggi karena menunjukkan bahwa model tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variabilitas pada IWOM. Nah, ya baik, selanjutnya kita lanjut ke bagian uji hipotesis. Nah, ini selanjutnya ini kita tadi sebelumnya kita back, lalu klik calculate dan bootstrapping. Kita tunggu.
Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita akan berfokus pada path coefficient dan specific indirect effect. Yang pertama kita bahas path coefficient terlebih dahulu. Pada path coefficient ini kita berfokus pada p-value-nya. Nah, jadi ketika p-value-nya lebih dari 0,05 itu bisa dianggap eh, hipotesisnya tidak memoderasi. Namun apabila p-value-nya di bawah 0,05 itu bisa dianggap eh, variabel-variabel tersebut tadi itu memoderasi. Nah, ini bisa kita lihat ada beberapa variabel yang tidak memoderasi seperti pada variabel brain experience pada IWOM itu hasilnya lebih dari 0,05%. Ini yang berarti variabel tersebut tidak memoderasi. Selanjutnya kita akan berfokus pada specific indirect effect. Nah, untuk melihat variabel mediasi tadi pada nilai uji hipotesis ini kita berfokus pada nilai p-value-nya yang di specific indirect effect. Nah, di mana nilai p-value ini harus di bawah 0,5% atau nilai maksimalnya 0,5%. Jadi, apabila nilai tersebut di bawah 0,5%, maka hipotesis dinyatakan diterima. Nah, bila nilainya di atas 0,5%, maka hipotesis ini dinyatakan ditolak. Nah, ini bisa kita lihat pada variabel BE ke BL dan ke IWOM ini yang artinya p-value-nya itu hijau yang artinya p-value-nya ini di bawah 0,5% itu bisa disebut diterima karena pada variabel SC, BL dan IWOM ini bisa disebut eh, memediasi. Nah, ini bisa kita lihat nih hasilnya Kak. Hasilnya di bawah 0,5%. Jadi apabila hasilnya di bawah 0,5%, ini bisa dibilang hasilnya itu diterima dan dinyatakan memediasi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.